Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video kali ini sebenarnya part 2 dari kiriman sebelumnya, itu kiriman dari beliau yang ada di Depok, Jawa Barat. Oke, sebelum masuk video saya mohon maaf sebentar teman. Untuk video kali ini mungkin suara saya agak kurang begitu jelas ya, karena saya sehariawan di lidah. Sehariawannya banyak tempat dan jadi parah sehariawannya. Untuk bicara ngomong aja sulit, sakit ya, apalagi untuk makan semua susah pokoknya. Yes. Yang dulu ya, saya minta tolong dimaklumi teman-teman kalau suara saya kurang jelas seperti biasanya. Oh ya, untuk mesin las kali ini kirimannya dari satu sebelumnya ya, itu mesin inverter las Rino 120 ampere MMA ya, MMA Rino ya, udah pakai SMD. Untuk bagian modul BBM nya udah pakai IC SMD, K352 SMD, CA340 juga SMD. Ini pakai IGBT teman ya, MMA tapi IGBT. Untuk kerusakannya saya kurang jelas ya, karena beliau langsung kirim gitu aja ya, saat kirim nggak menjelaskan secara detail untuk kerusakannya apa. Tapi nanti kita cek satu persatu untuk kerusakan detailnya seperti apa. Ini sudah saya pasang untuk kabel input dari tegangan AC PLN dan jumper dengan lampu bohlam 1 watt sebagai pengaman atau beban damilutnya biar enggak jeglek kalau ada masalah di bagian primer power supply-nya. Ini saya infokan untuk bagian IGBT sudah dilepas ya, IGBT final sudah dilepas. Mungkin kerusakannya di area PWM gitu. Karena di sini IGBT sudah dilepas dan sudah ada solderan di sekitaran driver IGBT, sekitar output trafo GDT oscillator GDT dan area IGBT itu sudah banyak solderan dan IGBT sudah dilepas. Kemungkinan kerusakan api kecil ataupun api tidak keluar ya, atau tidak bisa untuk ngelas gitu, nyala tapi nggak bisa ngelas gitu kayaknya. Nyalakan dulu, kita lihat lampu powernya apakah nyala. Oke, ada bunyi relay cetik tadi, terus ini lampu hijau power nyala, menandakan power sudah nyampe sini ya. Tegangan DC dari outputnya PSU switching sudah keluar. Kita cek teman. Ini sini groundnya saya tempelkan di IC 7812 untuk ground. Terus output 24 volt di sini. Oke, terbaca 26 volt. Ndi mau? Kok ada iso sih? Saya lur tilit. Tester atau error ini. Oke, 26 volt ya, ada normal. Sekarang kita cek tegangan 12 volt ya. Kita coba angkat dulu PCB nya. Hati-hati ini konslet jeblok HP. Kita cek tegangan 12 voltnya di kaki nomor 3 7812. 12 volt harusnya normal. Tuh. Kok iso lur? Kok iso ngene aja. Oke, 26 volt tadi. Oke, kaki nomor 3 15 volt ternyata. Ya 15 volt, 7812 aku lupa ya. Di sini dia diganti pakai 7815 kayaknya. Harusnya 7812 sih, teman. Salah penggantian karena ini juga sudah pernah diservis sebelumnya. Mungkin salah penggantian ini. Harusnya sih 7812 ya. Harusnya 7812 harusnya lur. Ya agak lupa ya, itu 7812. Coba saya cek lagi nanti di datasheetnya. Ini kondisi badan juga agak kurang fit, jadi suara juga belibet gini ya.
Oke, untuk kerusakannya ini sudah pasti di bagian BWM-nya, teman. BWM bermasalah karena tegangan suplai utama 26 volt juga normal, nggak ada masalah. Ini kita lanjut kita cek untuk BWM-nya di IC, op-amp, feedback maupun di subdriver sendiri sebelum nanti diganti IGBT baru. Jadi kalau mesin las rusak, IGBT jebol atau IGBT bermasalah, jangan langsung ganti baru ya IGBT, karena nanti akan berakibat fatal, bisa rusak lagi, terulang lagi rusaknya, langsung jebol. Itu karena bagian subdriver atau bagian output trafo GDT-nya, BWM-nya belum normal atau belum stabil, atau tegangannya masih terombang-ambing naik turun ya. Itu yang sering terjadi pada mesin las IGBT yang IGBT-nya jebol terus ya, diurip ya. Oke lur, lanjut saya akan cek dulu. Oke lur, di sini sudah selesai saya lakukan pengecekan dan kerusakannya ada di bagian PWM-nya teman ya. Bagian modul PWM-nya di sini sudah saya ganti untuk IC PWM-nya ke A3525 SMD dan IC op-amp-nya LM358 ya, sudah saya ganti. Di sini sender dioda untuk bagian sensor arus ini dari trafo sensor arus ya. 4148 sudah saya ganti. Dan di bagian output driver ya, output GDT, di sini sudah saya melakukan beberapa penggantian komponen. Untuk R10 ohm yang sering sekali bermasalah sudah saya ganti, ini 10 ohm. Servis mesin las IGBT R10 ohm kalau bisa diganti teman-teman, walaupun masih normal. Ini sudah saya ganti R10 ohmnya, dan sebelah sana juga sama. Mohon maaf ini sebelumnya lupa saya videokan saat pengecekan karena keburu-buru ya, banyak garapan itu, masih banyak sekali antrian servisan dari luar Jawa banyak ya. Jadi mohon maaf untuk pengecekannya kurang detail, nanti di video-video selanjutnya juga akan saya buatkan video lebih detailnya lagi teman, karena video untuk mesin las ini sudah sering saya jelaskan teman ya. Mungkin di video selanjutnya nanti akan saya buat penjelasannya secara komplit gitu ya, lebih komplit lagi dan lebih banyak lagi. R10 ohm 2 channel ya, yang channel A dan channel B, karena ada 2 subdriver outputnya trafo GDT. Trafo GDT yang mana mas? Ini trafo GDT ya, yang 25 banding 25 ini. Ini trafo GDT atau trafo osilator output, trafo driver osilator. Outputnya dia masuk ke sini, rangkaian penyiarah ya, dia ada dioda, situ ada dioda 1N5158 5198 ya. Oh lali aku. Ini udah saya ganti diodanya karena diodanya setengah rusak ya. Kira lali aku. 5819 kok 5981 toh, enggak lali. 1N barang itu pokoknya itu lah 5819 kalau nggak salah ya. Oh iya 5819 lur, 1N5819 itu letaknya di bagian outputnya driver ya. Bentar saya tunjukkan ini teman. Iya handphone ya, sendok ya. Oke gini aja, tripodnya dipinjam teman saya, belum dikembalikan. Oke, saya tunjukkan pakai pinset aja. Ini teman-teman ya, ini trafo GDT yang ini jalur trafo GDT tadi. Outputnya ini 1 2 3 4, yang ini nyambung ke negatif ya, negatif elko 400 volt, elko primer. Jadi kan ada 2 ya, high set sama low setnya. Yang ini yang low setnya karena dia dapat jalur ground atau negatif elko ya, ground 308 volt. Dan yang ini untuk high setnya karena dia dapat kolektor dapat positif, jalur positif 308 volt atau 320 volt di bagian primer. Ini kaki emitornya dapat sumber ground, yang ini kaki kolektornya dapat positif ya, seperti itu.
Jadi ini tadi ya trafo GDT outputnya, yang satu untuk ground, ini nyambung ke emitornya IGBT yang low set, dan yang satunya nyambung ke bagian emitornya high set. Jadi satu sama lain tidak saling terhubung ya, isolated. Yang ini yang satunya dia dapat dioda di sini, ini ada dioda. Ini dioda 1L5819 kaki katoda atau yang ada stripnya. Anodanya dia dapat resistor. Ini ada resistor. Resistornya kalau nggak salah 5,1 ohm ya ini. 5,1 beberapa sih kali aku. Saya pilih aneh loh. Oh iya 5,1 pun 5,1 lali. Gak ketok ya. 5,1 teman ya. 5,1 ohm. Dan yang satunya 20 ohm itu. Aduh. Terus tak pasang edgingnya jadi agak sulit ya. Di yang ini katode dioda, anoda dioda dapat resistor 5,1 ohm. Ini 5,1 ohm sini. Ini dia dapat resistor 10 ohm yang masuk ke gate-nya IGBT, dan tadi juga terhubung ke 20 ohm. 20 ohm dan 20 ohmnya juga nyambung ke katoda dioda. Jadi katoda dioda sama anoda dioda itu ada jalur yang diparalel untuk resistor 20 ohm. Jadi ketika dioda ini diukur di PCB, dua ini ya, low set maupun high set sama aja, itu ketika diukur diodanya atau terhadap anoda itu akan nyambung ya, nyambung sebagai resistor, atau terbaca sebagai resistor karena diodanya ketika dipasang di PCB seperti ini, dia diparalel dengan resistor 20 ohm yang dari jalur outputnya trafo GDT menuju anodanya dioda. Jadi dia diparalel dengan resistor. Jadi kalau mau ngecek diodanya harus dilepas dulu teman. Kalau mau ngecek diodanya harus dilepas dulu dari PCB biar bisa diukur nilainya berapa, apakah diodanya short atau enggak. Di sebelah sini juga sama. Terus ini di kaki gate dan emitornya dia diparalel dengan kapasitor 103 atau 10 nano ya, 10 nanofarad. Di sini kapasitornya sudah saya ganti. Ini juga bermasalah, MKM ya. Bisa diganti pakai kapasitor keramik, bisa yang biru 103 3 kV atau 2 kV. Yang penting jalurnya pas ya. Ini yang satu dapat gate-nya IGBT, yang satu dapat emitor IGBT. Jadi untuk filter tegangan gate yaitu kapasitornya. Ini juga sama ya, ada dioda 1L5819 dari jalur outputnya trafo GDT yang sebelah sini, dan dia juga diparalel dengan resistor 20 ohm. Jadi ketika mau ngecek dioda juga harus dilepas dulu, sama aja 5,1 ohm, ini 10 ohm yang tadi saya lakukan penggantian ya. Oke, ini GBT sudah pasti terpasang karena sudah normal teman ya. Bagian PSU di sini sudah pernah disolder mungkin ya. Sebenarnya sudah pernah coba diperbaiki, belum berhasil gitu ya. Oke, sekarang kita lakukan pengecekan, kita nyalakan dan kita cek tegangannya, sekaligus kita cek atau frekuensi dan bentuk gelombangnya menggunakan osiloskop teman. Oke, kita nyalakan dulu. Ini kabel groundnya, ground output dan ground DC sekunder. Outputnya power supply 24 volt, itu groundnya nyambung ya ke ground output, jadi dia terhubung groundnya. Jadi kalau mau ngecek groundnya dipasang di ground output bisa. Yang ini positifnya output dia dapat heatsink dioda ya. Ini dioda ultrafast juga harus dicek dulu. Jadi heatsinknya dioda ultrafast output ini, dioda final itu terhubung ke kaki tengahnya atau kaki katodanya teman ya. Ini ada 3 dioda di sini, 1, 2, 3. Ini jangan lupa dicek ya. Mungkin teman bisa langsung cek aja di sini. Kalau kondisinya normal langsung dicek di sini ya, di outputnya stainless. Dibalik kalau pakai digital, yang probe merah di ground, yang probe hitam di positifnya. Karena kalau digital terbalik ya kalau ngecek dioda. Kalau analog sama aja, nggak dibalik. Ini probe hitam di positif. Jadi ya dia kalau nyekel kamera ya ngel.
dan probe merah di ground. Akan terbaca nilai dioda yaitu 382. Normalnya nilai dioda di sini dari keseluruhan dioda ya, karena dioda di sini diparalel atau dijadikan satu semua antara kaki, maksudnya dijadikan satu tuh kaki anoda, kedua kaki anoda pinggir-pinggir ini di paralel semua ya kaki anodanya, dan begitu juga untuk kaki katodanya, untuk kaki tengahnya katoda sebagai output positif ya, itu di paralel semua jadi satu. Jadi ketika dioda ini di paralel jadi satu, kalau ada yang short salah satu atau salah dua ataupun short semuanya akan kelihatan ketika dicek di outputnya sini. Nilai normalnya itu di atas 200 sebenarnya. Kalau udah nilai di bawah 100 itu udah nggak normal. Jadi perlu dilakukan pengecekan satu persatu ketika nilai di sini dicek di bawah 100. Kalau di bawah 100 biasanya ada salah satu dioda yang bocor atau short ya. Oke, saya siapkan dulu teman. Sekaligus kita cek frekuensinya teman ya. Oke, di sini sudah saya nyalakan. Ini untuk input di seri pakai lampu bohlam 100 watt gitu ya. Input AC PLN di seri pakai lampu bohlam 100 watt untuk mencegah adanya konsleting atau short di bagian DC primernya ataupun output sekunder ya. Karena kalau pakai cuma mengandalkan fuse itu kurang sensitif ya. Fuse-nya nggak akan putus ketika tidak terjadi short secara langsung. Jadi ketika ada short mungkin di IGBT atau di drivernya ada yang bermasalah, tegangannya ngelonjak atau gimana, maka lampu bohlam akan menyala, redup atau mungkin semakin terang. Itu menandakan ada kerusakan atau bocor atau short di bagian primernya atau DC-nya ya. Kalau pakai sekring nggak akan putus dia. Ini kita akan cek dulu untuk tegangan DC output sekundernya ya, untuk supply. Sini output dioda ultrafast 26,12 stabil, nggak ada masalah. Untuk di sini sudah saya nyalakan. Ini untuk input di seri pakai lampu bohlam 100 watt gitu ya. Input AC PLN di seri pakai lampu bohlam 100 watt untuk mencegah adanya konsleting atau short di bagian DC primernya ataupun output sekunder ya. Karena kalau pakai cuma mengandalkan fuse itu kurang sensitif ya. Fuse-nya nggak akan putus ketika tidak terjadi short secara langsung. Jadi ketika ada short mungkin di IGBT atau di drivernya ada yang bermasalah, tegangannya ngelonjak atau gimana, maka lampu bohlam akan menyala, redup atau mungkin semakin terang. Itu menandakan ada kerusakan atau bocor atau short di bagian primernya atau DC-nya ya. Kalau pakai sekring nggak akan putus dia. Ini kita akan cek dulu untuk tegangan DC output sekundernya ya, untuk supply. Sini output dioda ultrafast 26,12 stabil, nggak ada masalah. Untuk supply PWM di sini ada regulator 7815 maksudnya, untuk positif 15 voltnya. Kaki nomor 3 kita cek 15 volt aman ya, nggak ada masalah. Sekarang kita langsung aja cek untuk bagian output drivernya. Karena di sini driver PWM, driver maksudnya dia pakai 4688 ya di sini. Ya, saya perlihatkan. Itu 2 IC itu ya. Nah, ini yang bawahnya KA3525. Tuh, bawah itu ya. Bentar saya zoom. Tuh. 2 seperti bentuk IC itu. Paling bawah itu MOSFET driver ya. Dia power MOSFET driver 4688. MOSFET P dan N channel yang dijadikan satu. Nih. Ya, MOSFET P dan N channel dijadikan satu dalam bentuk packaging IC, kayak IC ya, tapi dia SMD driver MOSFET 4688 biasanya digunakan ya. Outputnya itu sudah berbentuk driver ya, outputnya dari driver. Jadi bentuk gelombangnya akan berbeda dengan output yang di IC PWM, karena IC PWM itu ada temnya on off-nya dia beraturan ya, maksudnya itu kalau yang channel 1 udah off, yang channel 2 baru on. Jadi yang low setnya udah off, yang channel 2 baru menyusul on. Tapi ketika di outputnya driver sini itu sudah
seperti ini bentuk gelombangnya. Nanti saya jelaskan sedikit ya. Kita ukur dulu tegangannya. Ini probe osiloskop saya tempatkan di trafo GDT, input trafo GDT yang dua jalurnya itu terhubung ke channel 1, outputnya 4688 yang satu, dan yang satunya juga sama, outputnya 4688 yang sebelahnya. Jadi kayak itu ya, seperti di mesin las, kayak mesin las lain ya, atau modul BBM lain. Biasanya kan dia menggunakan MOSFET IRF ya, atau IRF 9Z24N untuk P channel, dan N channelnya menggunakan IRF Z24N. Itu 4 biji biasanya kan begitu ya teman-teman. Di yang ini channel 1, yang channel 2, atau kebalik, satu yang atas, ini yang bawah channel 2. Jadi dibentuk totem pole seperti itu. Kalau yang mesin las Rhino ini dia pakai 4688 yang outputnya sudah jadi langsung driver ya. Jadi kaki nomor 5 sampai nomor 8 itu output drainnya dari kedua MOSFET tadi, kedua MOSFET P dan N channel. Dan untuk kaki nomor 1 sampai 4 itu adalah kaki gate dan source-nya. Di sini langsung ukur ya. Tegangannya setengah dari tegangan VCC PWM. VCC supply PWM kan 15 volt, berarti setengahnya lebih sedikit biasanya. Kalau mesin las Lakoni ataupun Rhino yang lain yang pakai MOSFET itu tegangan drainnya atau tegangan MOSFET drivernya, output MOSFET driver itu kan sekitar 13 sampai 16 volt ya. Tapi kalau ini tegangan supply-nya 15 volt, maka dia tegangannya setengahnya ya. 4688 tegangan source-nya diambil dari outputnya 15 volt tadi. 7815 outputnya dia diambil untuk keperluan driver di 4688 di kaki source-nya. Makanya output drain atau output MOSFET-nya, MOSFET drivernya itu setengah dari tegangan supply VCC BWM-nya. Kita cek. Ya, 8,6. Ya, setengah lebih sedikit lah ya. Setengahnya kan 7,5 ya. Normalnya segini untuk mesin las Rhino IGBT ya, 8,66. Yang satunya juga harusnya sama. Oke, sama. Lanjut ke bentuk gelombang PWM-nya, teman. Ya, yang saya katakan tadi, output gelombang PWM di output drivernya atau output MOSFET drainnya itu berbeda dengan di bagian output dari IC PWM itu sendiri. Maksudnya berbeda itu bukan berbeda frekuensinya, bukan, tapi berbeda jarak ini ya, dead time-nya. Karena kalau di outputnya IC PWM yang mengarah ke 4688 atau MOSFET driver itu kan dia dead time-nya teratur gitu ya. Kalau ini dia berbeda. Coba saya zoom sedikit. Ini frekuensi 44,8 kHz terbandingkan dengan di sini. Ya harusnya sedikit ya antara tester dengan osiloskop. Ini 44,8. Sana 44,8 ya, sama ya. Ini yang saya maksud tadi ya teman-teman. Ini output drivernya yang satu, yang kuning ini output channel 1. Nah, ini dia belum off, ini kan off ya. Dia jatuh ke sini, dia off. Waktu off-nya sekian. Yang channel 2 yang biru dia sudah menyusul on walaupun channel 1 belum sepenuhnya off ya. Ini baru mau turun dia. Nah, saya perbesar, lihat. Yang channel 1 baru mau turun off, yang channel 2 sudah menyusul on terlebih dulu. Ini dikarenakan dia output di kaki drainnya, bukan di kaki gate-nya teman ya. Karena bentuk gelombang PWM-nya bukan bentuk gelombang ya, kayak jarak fasenya itu berbeda teman ya. Kok jarak fase sih? Jarak antara on dan off-nya channel 1 dan channel 2 itu berbeda antara kaki gate dan kaki drainnya. Kalau kaki drain bentuk seperti ini, jika saya gabungkan jadi seperti ini. Nah, itu ya. Kalau yang di gate itu biasanya dia menggeser ya. Yang kuning atau yang biru ini lebih ke sini. Misal ya, yang channel kuning saya geser lagi lah. Oke, seperti ini biar jelas.
Kalau di gate-nya itu channel kuning baru off, channel biru dia on-nya di sini. Nih, di setelahnya off yang kuning. Seperti itu teman. Nanti coba saya akan balik dan kita cek ya di kaki gate-nya. Bentar. Suplai PWM di sini ada regulator 7815 maksudnya untuk positif 15 voltnya. Kaki nomor 3 kita cek 15 volt aman ya, nggak ada masalah. Sekarang kita langsung aja cek untuk bagian output drivernya. Karena di sini driver PWM, driver MOSFET-nya dia pakai 4688 ya di sini. Ya, saya perlihatkan. Itu 2 IC itu ya. Nah, ini yang bawahnya KA3525. Tuh, bawah itu ya. Bentar saya zoom. Tuh. 2 seperti bentuk IC itu. Paling bawah itu MOSFET driver ya. Dia power MOSFET driver 4688. MOSFET P dan N channel yang dijadikan satu. Nih. Ya, MOSFET P dan N channel dijadikan satu dalam bentuk packaging IC, kayak IC ya, tapi dia SMD driver MOSFET 4688 biasanya digunakan ya. Outputnya itu sudah berbentuk driver ya, outputnya dari driver. Jadi bentuk gelombangnya akan berbeda dengan output yang di IC PWM, karena IC PWM itu ada time-nya on off-nya dia beraturan ya, maksudnya itu kalau yang channel 1 udah off, yang channel 2 baru on. Jadi yang low side-nya udah off, yang channel 2 baru menyusul on. Tapi ketika di outputnya driver sini itu sudah seperti ini bentuk gelombangnya. Nanti saya jelaskan sedikit ya. Kita ukur dulu tegangannya. Ini probe oscilloscope saya tempatkan di trafo GDT, input trafo GDT yang 2 jalurnya itu terhubung ke channel 1, outputnya 4688 yang satu, dan yang satunya juga sama, outputnya 4688 yang sebelahnya. Jadi kayak itu ya, seperti di mesin las, kayak mesin las lain ya, atau modul BWM lain. Jadi, biasanya kan dia menggunakan MOSFET IRF ya, atau IRF 9Z24N untuk P channel, dan N channelnya menggunakan IRF Z24N. Itu 4 biji biasanya kan begitu ya teman-teman. Di yang ini channel 1, yang channel 2, atau kebalik, satu yang atas, ini yang bawah channel 2. Jadi dibentuk totem pole seperti itu. Kalau yang mesin las Rhino ini dia pakai 4688 yang outputnya sudah jadi langsung driver ya. Jadi kaki nomor 5 sampai nomor 8 itu output drainnya dari kedua MOSFET tadi, kedua MOSFET P dan N channel. Dan untuk kaki nomor 1 sampai 4 itu adalah kaki gate dan source-nya. Di sini langsung ukur ya. Tegangannya setengah dari tegangan VCC PWM. VCC supply PWM kan 15 volt, berarti setengahnya lebih sedikit biasanya. Kalau mesin las Lakoni ataupun Rhino yang lain yang pakai MOSFET itu tegangan drainnya atau tegangan MOSFET drivernya, output MOSFET driver itu kan sekitar 13 sampai 16 volt ya. Tapi kalau ini tegangan supply-nya 15 volt, maka dia tegangannya setengahnya ya. 4688 tegangan source-nya diambil dari outputnya 15 volt tadi. 7815 outputnya dia diambil untuk keperluan driver di 4688 di kaki source-nya. Makanya output drain atau output MOSFET-nya, MOSFET drivernya itu setengah dari tegangan supply VCC BWM-nya. Kita cek. Ya, 8,6. Ya, setengah lebih sedikit lah ya. Setengahnya kan 7,5 ya. Normalnya segini untuk mesin las Rhino IGBT ya, 8,66. Yang satunya juga harusnya sama. Oke, sama. Lanjut ke bentuk gelombang PWM-nya, teman. Ya, yang saya katakan tadi, output gelombang PWM di output drivernya atau output MOSFET drainnya itu berbeda dengan di bagian output dari IC PWM itu sendiri. Maksudnya berbeda itu bukan berbeda frekuensinya, bukan, tapi berbeda jarak dead time-nya. Karena kalau di outputnya
IC PWM yang mengarah ke 4688 atau MOSFET driver itu kan dia DTM-nya teratur ya. Kalau ini dia berbeda. Coba saya zoom sedikit. Ini frekuensi 44,8 kHz terbandingkan dengan di sini. Ya harusnya sedikit ya antara tester dengan osiloskop. Ini 44,8. Sana 44,8 ya, sama ya. Ini yang saya maksud tadi ya teman-teman. Ini output drivernya yang satu, yang kuning ini output channel 1. Nah ini dia belum off, ini kan off ya. Dia jatuh ke sini, dia off. Waktu offnya sekian. Yang channel 2 yang biru dia sudah menyusul on, walaupun channel 1 belum sepenuhnya off ya. Ini baru mau turun dia. Nah saya perbesar, lihat. Yang channel 1 baru mau turun off, yang channel 2 sudah menyusul on terlebih dulu. Ini dikarenakan dia output di kaki drainnya, bukan di kaki gate-nya teman ya. Karena bentuk gelombang PWM-nya bukan bentuk gelombang ya, kayak jarak fasenya itu berbeda teman ya. Kok jarak fase sih? Jarak antara on dan off-nya channel 1 dan channel 2 itu berbeda antara kaki gate dan kaki drainnya. Kalau kaki drain bentuk seperti ini, ketika saya gabungkan jadi seperti ini. Nah, itu ya. Kalau yang di gate itu biasanya dia menggeser ya. Yang kuning atau yang biru ini lebih ke sini. Misal ya, yang channel kuning saya geser lagi lah. Oke, seperti ini biar jelas. Kalau di gate-nya itu channel kuning baru off, channel biru dia on-nya di sini. Nih, di setelahnya off yang kuning. Seperti itu teman. Nanti coba saya akan balik dan kita cek ya di kaki gate-nya. Bentar. Oke teman, ini sudah saya tempatkan di kaki gate-nya. Setiap MOSFET driver antara yang N dan P channel kita bedakan ya untuk melihat DTM-nya. Channel 1 dan channel 2 yang headset sama low nya kita lihat untuk gelombangnya teman ya. Tuh untuk DTM-nya sudah berbeda dengan yang tadi teman ya. Tadi kan full kotak ya. Ini yang saya katakan tadi. Jadi yang channel 1 kuning sudah off dan channel 2 baru menyusul. Nih teman-teman. Oke, saya dekatkan ya. Nah ini lihat ya perbedaannya seperti yang tadi, berbeda. Frekuensi tetap sama ya, karena nggak mungkin frekuensi di output IC PWM menuju kaki gate driver MOSFET dengan output drainnya MOSFET, output MOSFET driver PWM berbeda, nggak mungkin gitu ya. Tetap sama, cuma tegangannya aja yang berbeda teman ya di sini ya. Tegangannya kalau tadi kan 8 volt ya. 8,6 atau 8,5 tadi ya. Tegangannya berbeda. Kalau di N channel dia 2,7 volt. Kalau yang P channelnya dia 11 volt ini. Ini 11 volt ya. 11,2 volt di P channel. Ini yang trigger menunya atau source-nya dia di channel 1, channel satunya dia di P channel. Di gate-nya P channel maka terbaca di sini 11,2 volt. Ketika dibalik untuk yang source-nya itu channel 2, maka tegangan yang terbaca di situ juga akan berbeda. Nah, coba saya balik ini ya. Saya balik probe-nya dulu teman ya. Oke, lanjut aja. Udah tak balik, ternyata nggak cocok kalau pakai ini. Osiloskopnya belum ada probe diferensialnya ya, jadi nggak bisa kalau ngukur bebarengan, maksudnya tegangannya bebarengan tuh nggak bisa, karena groundnya di sini jadi satu ya. Ground probe osiloskop itu kan jadi satu nih, ground channel 1 channel 2 itu jadi satu groundnya. Jadi kalau ngukur yang satu di plus, yang satu di ground tuh nggak bisa, sumbernya harus sama ya. Untuk groundnya ini yang yang hitam ya, belum punya probe diferensial probe ya.
sementara seperti ini dulu. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, yang warna kuning sudah off, yang channel 2 baru menyusul menyala. Seperti itu untuk dead time-nya teman ya. Untuk dead time waktu on dan waktu off MOSFET channel 1 dan channel 2 di high dan low setnya seperti ini. Ketika digabungkan, nah ini ya, ketika digabungkan jadi seperti ini, rata ya. Tadi kan enggak ya, berbeda seperti yang tadi. Seperti itu untuk bentuk dead time di input gate driver MOSFET-nya teman. Oke, jadi ini sudah selesai, tinggal nanti dicoba untuk pengelasan aja teman. Mantap.